Halo Bor, bertemu lagi dengan saya di channel SI Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 4 dari anime Apotheosis. Dan yang dimana di part 4 ini diperlihatkannya Luo Zheng yang bertarung dengan Lui Bengkuan, lalu Tetang Gelang yang menculik Luo Zheng di tengah pertempuran mereka. Namun sebelum ke videonya Bor, alangkah baiknya kalian siapkan Surya 12 dan kopi ABC susunya. Biar apa? Biar lebih enjoy nontonnya. Lanjut episode 4, pemurnian tubuh iblis. Luo Zheng yang sudah mengalahkan semua prajurit diketahui oleh Lui Bengkuan, dan Luo Zheng yang melihat Lui Bengkuan langsung mengingat bahwa ayahnya mati di tangannya. Lalu Luo Zheng pun langsung mencoba untuk menyerangnya, dan pertempuran pun terjadi. Luo Bingquan,给我爹长命来！找死！这就是半步仙爹的力量。Namun Luo Zheng yang menyadari bahwa dirinya belum bisa untuk mengalahkan Lui Bengkuan mencoba untuk lari. Oh, 你又能逃到哪里去？你竟然与妖族有染！ Namun Luo Zheng yang mencoba lari masih bisa ditangkap oleh Lui Bengkuan dengan menggunakan teknik iblisnya. Dan Luo Zheng pun kaget bahwa Lui Bengkuan ternyata bersekongkol dengan ras iblis. Namun di tengah perdebatan mereka datang Kelang yang menggunakan ban menggelindingnya. Kelang yang datang karena mencium orang spesial yang berasal dari klan Luo, dan orang tersebut adalah Luo Zheng. 谁？邪狼。 老比拳，就是这个味道。这小子，我就当做利息收了。当初答应帮你毒死罗小，全进去！ Kelang pun berhasil menculik Luo Zheng dengan cara melempar bom asapnya kepada Lui Bengkuan, dan hal itu pun menyebabkan Lui Bengkuan tidak dapat melihat sekelilingnya. Dan diperlihatkannya Luo Zheng yang sudah berada di sarang Kelang. Lalu Kelang pun mengeluarkan senjatanya yang akan disempurnakannya dan akan membuatnya menjadi senjata spiritual paling tinggi. Dan senjata tersebut bernama Aye. Lalu Luo Zheng pun mengetahui bahwa Kelang sudah bersekongkol dengan Lui Bengkuan untuk membunuh ayahnya. Dan Luo Zheng pun berkata bahwa klan Luo tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Kelang. Lalu mengapa Kelang membunuh ayahnya? Kelang pun menjawab bahwa dirinya dijanjikan keuntungan oleh Lui Bengkuan, yaitu berupa manusia hidup yang digunakan Kelang untuk menyempurnakan senjatanya. Namun orang-orang yang diberikan Lui Bengkuan kepada Kelang hanyalah gelandangan yang tidak berharga, dan sedangkan Luo Zheng adalah bahan yang sempurna yang didapatkan Kelang sendiri. Dan Luo Zheng pun langsung menyadari jika dirinya tidak lari, Kelang juga akan menyempurnakannya. Namun usaha Luo Zheng sia-sia karena kekuatan yang Luo Zheng keluarkan langsung tersedot oleh pedang Kelang.
Namun Lu Zheng mencoba untuk menyerang Keelang. Namun hal itu tidak mampu untuk membuat Keelang berhenti untuk menyempurnakan senjatanya. Dan pedang Keelang pun berhasil disempurnakan. Lalu Keelang yang melihat kembali sosok istrinya yang sudah meninggal di pedang tersebut. Dan ternyata nama pedang tersebut diambil dari nama istri Keelang yang sudah meninggal, yaitu Ai. Lalu diperlihatkannya Lu Zheng yang sudah menjadi batu, dan kita dibawa ke lautan kesadaran Lu Zheng yang diperlihatkannya Lu Zheng yang tak sadarkan diri dan seekor naga yang berada di sana. Namun setelah itu kita dibawa ke masa lalu yang dimana menceritakan sosok Keelang yang masih menjadi manusia, dan Keelang yang masih membuat senjata-senjata ampuh untuk para bangsawan hanya untuk menghidupi keluarganya. Lalu Keelang ingin menjual senjata yang bernama pedang karma api. Namun istrinya yang menyuruh Keelang untuk menjualnya besok saja karena di luar masih turun salju. Tapi Keelang tetap keluar untuk menjual senjata itu karena stok beras yang ia miliki sudah habis. Namun alangkah sedihnya Keelang karena tidak ada orang yang mau beli senjatanya. Dan setelah itu ia pulang dengan rasa kecewa. Namun setelah tiba di rumah, Keelang dikagetkan dengan seekor iblis yang berada di rumahnya. Dan dibuat sedih lagi karena istrinya yang sudah meninggal karena dimakan iblis tersebut. Setelah itu iblis tersebut melihat Keelang dan langsung menyerang Keelang. Dan Keelang yang hampir dimakan iblis itu berhasil mengalahkan iblis tersebut dengan cara menggigitnya. Namun hal itu membuat Keelang berubah menjadi seekor iblis. Lalu setelah itu Keelang membenci dirinya karena gagal melindungi keluarganya. Dan setelah itu Keelang jatuh ke dalam kegilaan dan bersumpah untuk menempa senjatanya menjadi senjata ilahi terkuat yang pernah ada. Dan kembali lagi di lautan kesadaran Lu Zheng, dan sosok naga yang mengatakan bahwa jika Lu Zheng mati, lautan kesadaran ini juga akan lenyap. Lalu naga tersebut pun keluar untuk mengalahkan Keelang dan menyelamatkan Lu Zheng yang sudah berada di ambang kematian.
Lalu Lu Zheng pun bangkit dengan sosok naga yang mengambil alih tubuhnya, yang menyerang Kelang dengan mudahnya dan menyerang Kelang dengan membabi buta. 我的阿爷成为仙气之位，管你是谁，为神器！我本剑传都得给我死！ 人呢？ 去死吧！要让谁死？让谁死？怎么回事？你要干什么？不要！ Dan naga Azur yang mengeluarkan kekuatannya untuk menyerap senjata Kelang yang bernama Aye. Dan hal itu pun berhasil membuat kembali jiwa Lu Zheng yang sudah diserap pedang tersebut. Dan Kelang pun dengan mudah dikalahkan oleh sosok naga tersebut. Dan naga Azur yang menyerap pedang dari Kelang pun berhasil mengembalikan jiwa Lu Zheng. Lalu Lu Zheng yang sudah tersadar pun merasakan bahwa kepalanya sakit. Ia yang kehilangan kesadaran pun tidak mengetahui semuanya yang ia baru saja lakukan. Setelah itu, Lu Zheng melihat Kelang yang sudah mati pun memeriksa tubuhnya dan mendapatkan sebuah cincin dan juga belati. Cincin artefak tingkat Kuan pun langsung dipakai Lu Zheng, dan ia membawa belati tersebut karena dirinya ingin pergi ke sekte King Yun untuk menyelamatkan adiknya. 这戒指和飞刀，玄气品级，对我此去青云宗应该有帮助。 Dan sebelum berangkat, Lu Zheng berjanji kepada ayahnya bahwa setelah Lu Zheng membawa kembalian dari sekte King Yun, Lu Zheng akan kembali ke klan untuk membalaskan dendam ayahnya. Selesai. Lanjut part 4 bor. Matur suwun.